Namanya Zikri Al-Fikri, seorang pemuda Minang berusia 24 tahun, lulusan pesantren di Padang Panjang dan sarjana Usuluddin dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Dikenal sebagai pemuda cerdas, pendiam, dan teguh pendirian. Ia berangkat ke Pakistan untuk memperdalam ilmu hadis di sebuah madrasah ternama di Lahore, setelah mendapat beasiswa dari Lembaga Islam Internasional. Sebelum berangkat, ayahnya berpesan, kalau angin berhembus lain di negeri orang, jangan ikut berbelok. Pegang teguh sunnah Nabi, meskipun kau sendiri melawannya. Zikri mengangguk. Ia tak tahu bahwa pesan itu akan menjadi jangkar hatinya dalam badai yang akan datang. Lahore menyambut Zikri dengan kemeriahan warna dan semangat religius yang menggugah. Madrasah tempatnya belajar berada di tengah komunitas Ahlul Bait yang sangat kuat pengaruhnya. Di sana, ia bertemu dengan banyak santri dari berbagai negara, Mesir, Afghanistan, Iran, bahkan Afrika. Namun lambat laun, Zikri mulai melihat hal-hal yang membuat hatinya resah. Setiap malam Jumat, sebagian besar penghuni madrasah mengadakan ziarah kubur ke makam seorang wali setempat. Mereka menyalakan lilin, menyanyikan puji-pujian dengan irama musik, dan memanjatkan doa dengan perantaraan si wali. Zikri menahan diri, memilih tidak ikut. Ketika ditanya, ia menjawab pelan namun tegas, "Saya datang untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencampur adukan akidah." Nabi mengajarkan tawasul dengan amal dan doa, bukan melalui kubur yang dikeramatkan. Ucapan itu membuat beberapa ustaz dan teman sekamarnya marah. Salah satu guru besar madrasah memanggilnya dan menegurnya, "Kau tamu di negeri orang. Hormati tradisi kami." Zikri menjawab, "Saya hormati orangnya, tapi bukan amal yang bertentangan dengan sunnah." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Zikri mulai dijauhi, bahkan dituduh sebagai Wahabi oleh sebagian pengajar. Ia tetap menghadiri kelas, tapi sering dipotong ketika bertanya. Di satu kesempatan, dalam kuliah tentang Maulid Nabi, Zikri mengangkat tangan dan berkata, "Maulid adalah cinta, tapi cinta tak perlu berlebih. Nabi tak pernah minta diperingati seperti ini. Kenapa kita buat sesuatu yang tidak beliau ajarkan?" Seketika kelas menjadi gaduh. Tapi Zikri tetap duduk tenang. Ia tahu kebenaran kadang tak disukai. Teman dekatnya, seorang santri dari Sudan, berkata, "Zikri, kau bisa memilih diam. Hidupmu akan lebih mudah." Zikri tersenyum, "Kalau semua orang diam saat yang salah jadi biasa, siapa yang akan mengingatkan?" Puncak ketegangan terjadi ketika madrasah mengadakan acara besar haul syekh pendiri mereka. Zikri dipanggil untuk ikut dalam prosesi pembacaan manakib. Ia menolak. Dengan lembut tapi pasti, ia berkata, "Aku lebih memilih berdiri di sisi sunnah yang sederhana, daripada ikut dalam sesuatu yang tak pernah dituntunkan Rasulullah." Keputusan itu membuat beasiswanya dipertaruhkan. Ia dipanggil oleh Dewan Madrasah. Seseorang berkata padanya, "Kau menolak tradisi kami. Mungkin kau tidak cocok belajar di sini." Zikri menjawab dengan mata yang tak gentar, "Saya kesini mencari ilmu, bukan mengganti akidah saya. Jika beasiswa harus hilang demi mempertahankan sunnah, biarlah begitu." Zikri akhirnya memutuskan pindah ke Islamabad dan melanjutkan belajar secara independen. Seorang ulama Salafi Pakistan yang mengenalnya dari tulisan-tulisannya di blog, menawarkan bimbingan langsung. Di sana, ia belajar tanpa tekanan, dalam lingkungan yang sejalan dengan pemahamannya. Beberapa tahun kemudian, Zikri pulang ke Padang. Ia membawa lebih dari sekadar ilmu. Ia membawa kisah tentang bagaimana seorang pemuda Minang memilih berdiri tegak di tengah badai bid'ah, mempertahankan prinsip Islam sebagaimana yang ia pelajari dari kampungnya. Ketika ia mengisi kajian pertamanya di surau tempatnya dulu mengaji, ia mengutip hadis Nabi. "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman." Zikri memilih lisan. Dan lisannya menjadi obor kecil yang terus menyala.